dituding berselingkuh dengan istri orang tewas di tangan suami wanita selingkuhannya. Korban terkapar bersimbah darah dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Dan di lokasi inilah kejadian yang sempat menggegerkan warga itu terjadi. Komunikasi sudah intens antara si korban dengan istri pelaku. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mesra. Mau pulang. Ya udah kalau gitu. Suami saya itu datang sama kakaknya. Tiba-tiba menalak saya. Ya bukan abang kan yang WA. Dia yang ngaku. Di sini disebutnya perselingkuhan. Jujur saya tidak terima. Saat itu malam belum terlalu larut. Suasana di Jalan Prepedan dalam Kalideres, Jakarta Barat sangat mencekam. Seorang pria bernama Sopian Fakih terlihat menenteng senjata tajam dan senapan angin di tengah kerumunan warga. Rupanya Fakih baru saja menganiaya seorang temannya yang bernama Feriana. Saya tahu kuat, tapi jangan melepasin. Tak ada warga yang berani menangkap Fakih kala itu karena ia begitu brutal. Mundur. Udah, serang. Udah. Iya urusannya bukan mereka. Iya pak. Iya bu. Bisa dikendalikan nggak? Jangan mundur. Bubar. Udah mundur. Bubar. Sampai akhirnya Fakih luluh setelah dibujuk oleh sang ibu. Mau pulang. Enggak, ini siapa? Ibunya. Ini, Ma. Alan, mau pulang, Alan. Ya udah kalau gitu. Siap. Oh ya, makasih ya. Fakih pun diamankan dan dibawa ke Mapolsek Metro Kalideres. Pada saat tim opsnal datang ke TKP, pelaku masih berusaha untuk melawan, kemudian mengacungkan golok dan juga parang baik kepada tim opsnal maupun ke masyarakat. Yang akhirnya kami dengan cara yang kami lakukan, akhirnya pelaku berhasil kita amankan dan barang bukti bisa diserahkan kepada kami. Sementara di ujung gang, terlihat Feriana tak berdaya. Tubuhnya bersimbah darah setelah dihujani sabetan senjata tajam. Karena lukanya yang cukup parah, nyawa Feriana tak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhir saat perjalanan menuju klinik. Menurut dari hasil visum, jadi yang membuat korban tewas ini karena banyaknya luka bacokan di sekujur tubuh dari kepala sampai kaki. Korban kehabisan darah, di jalan akhirnya korban sudah kehilangan nyawanya. Beberapa hari setelah peristiwa menegangkan itu, tim menyingkap tabir mencoba mendatangi lokasi kejadian. Ratusan warga langsung berkerumun saat kami tiba. Disinilah lokasi pembunuhan yang beberapa hari lalu terjadi, dan di sini kami akan mencari tahu apakah ada saksi mata yang melihat langsung di hari kejadian. Permisi Ibu, Bang. Ninda dari Menyikap Tabir, Bang. Ya, saya Jermando. Bang, kemarin lihat
peristiwa yang pembunuhan di sini nggak? Iya, saya langsung lihat di depan mata saya langsung. Ceritanya gimana Bang? Boleh Ceritanya digambarin? dari pelakunya duduk di situ, saya Boleh ada di... ditunjukin Bang? Oh iya. Nah ini pelaku ada duduk di sini, saya berada di sini dengan kakak saya, melihat si korban jalan dari sana. Begitu lihat korban dari sana, si pelaku langsung lari ke belakang ke rumahnya mengambil senjata. Itu dari awal Abang lihat gak pelaku bawa senjata? Oh enggak, dia begitu refleks lihat dari pertigaan ke belakang, begitu nyampe di depan mobil sebelah situ langsung dikejar. Bang boleh digambarin nggak coba Bang? Abang pelaku di sini nih Bang. Coba. Pelaku di sini duduk di sini. Melihat si korban datang bertiga, dia lari ke belakang mengambil sajam langsung dibuka, dikejar lah. Kejadiannya di sana depan warung. Dibukanya di sini? Iya di sini. Di sini. Pas udah ngambil sajam dia langsung lari apa masih nunggu? Langsung lari, langsung ngejar. Nah si korban datang itu udah barengan apa gimana? Udah barengan 3 orang datang dengan 2 perempuan, 1 si korban. Kenal gak tuh siapa-siapa aja? Yang saya kenal 2 jelas, yang saya kenal jelas 2 sih ya. Yang satunya saya kurang kenal. Selain Jermando, ternyata ada saksi lain yakni pedagang bakso yang melihat peristiwa di hari kejadian. Mari kita coba tanyakan ke sana. Bang, Abang dengan yang kemarin lihat hari kejadian ya? Dengan Bang siapa Bang? Bang Alip. Bang Alip. Bang, kemarin tuh ceritanya gimana Bang? Ya pas saya lagi dagang mau melintas lewat sini, terusnya ngelihat orang lari ke arah sini dan tiba-tiba dihabisin lah itu orang. Jadi saya nggak berani melewat. Nah kejadiannya pas di sini. Di mana Pak? Di mana Bang? Coba bisa ditunjukin Bang? Pas di sini. Di sini. Abang posisinya ada di yang Abang lihat seperti apa Bang? Bisa digambarin nggak di sini udah banyak darah? Korbannya itu pertamanya lari, terusnya jatuh di sini dan langsung dihabisi. Dihabisinnya Abang lihat nggak membabi buta apa gimana nih? Ya membabi buta. Jadi langsung dihabisin lah. Jadi korbannya itu menangkis dan tiba-tiba kena tangannya. Tapi Abang kenal gak sama pelaku sama korban yang kejar-kejaran ini Bang? Enggak kenal. Saya sekedar dagang di sini, ngeliat kejadiannya gitu. Untuk mengetahui peristiwa ini lebih dalam, tim menyingkap tabir menyambangi tempat tinggal korban. Kami bertemu Arif, adik korban yang saat kejadian berada di lokasi. Saya datang ke situ, saya mau ngangkat korban, tahu-tahu dia ngejar saya. Ya saya juga agak ini kan, saya lari, nah ini jatuh. Saya masih sempat bawa balok kan, bawa kayu. Dia saya kejar, dia lari, pulang ke rumahnya, dia bawa sajam 1 lagi. Arif juga sempat menceritakan detik-detik sang kakak menghembuskan nafas terakhirnya. Saya bawalah itu korban ke klinik Yadika sama adik saya bertiga. Dari sini Budeman terus pemakaman itu dia masih ada reaksi. Tapi kalau buat dari 3 alur itu lewat Gang Sadun itu udah nggak ada. Arif sendiri tak mengetahui jelas kenapa tiba-tiba kakaknya dihabisi oleh Fakih. Nyampe di lokasi itu abang saya udah belum berdarah, saya sempat ngomong sama dia. Saya bilang, ini abang gua. Lu pengen tahu abang lu kenapa? Abang lu udah nidurin bini gua. Begitu dia bilang. Saya bilang, buktinya? Nggak perlu bukti, kata dia. Habis itu saya disamperin. Ya saya juga mundur, tapi dia nggak bacok saya. Lalu benarkah Feriana telah berselingkuh dengan istri pelaku? Hasil pemeriksaan dari penyidik kami, itu memang pada saat dibaca bukti chatting-chattingan, memang sudah terlihat hubungannya sudah lama, komunikasi sudah intens antara si korban dengan istri pelaku.
Sopian Fakih. Pria ini langsung naik pitam ketika melihat pesan WhatsApp di telepon genggam istrinya. Ia langsung mencari korban setelah sebelumnya dipancing untuk bertemu. Api dendam Fakih berkobar. Korban pun langsung dihabisi secara keji. Sopian Fakih, pria berusia 36 tahun ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Lalu apa yang membuat Fakih tega menghabisi nyawa Feriana? Pemicu daripada kasus ini itu si pelaku sudah lama mencurigai istrinya, melihat dari gerak-gerik istrinya, kemudian akhirnya timbul niat pelaku untuk memeriksa handphone istrinya. Dia menduga bahwa istrinya selingkuh dengan si korban. Kemudian si pelaku memancing korban untuk bertemu tapi menggunakan handphone istrinya. Nah, sehingga pada saat bertemu pelaku sudah mempersiapkan sebelumnya sebuah golok untuk menghabisi nyawa korban. Ternyata bukti percakapan di telepon genggam istrinya inilah yang menjadi pemicu. Fakih merasa Feriana telah berselingkuh dengan istrinya. Hasil pemeriksaan dari penyidik kami, itu memang pada saat dibaca bukti chatting-chattingan, memang sudah terlihat hubungannya sudah lama, komunikasi sudah intens antara si korban dengan istri pelaku. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mesra, dan inilah yang membuat berang si pelaku dan berasumsikan bahwa istrinya ini sudah pernah berhubungan intim dengan si korban. Kepada penyidik, Fakih mengaku sudah 1 minggu belakangan ini ia curiga kepada istrinya. Karenanya, ia kerap memantau isi percakapan di telepon genggam milik sang istri. Seminggu sebelum kejadian, saya sudah mulai curiga. Curiganya kenapa? Dari apa? Dari apa? Dari inbox. Cetan inbox. Cetan dari inbox dari si pacarnya. Cetan dari inbox yang kamu anggap dari korban. Iya. Tapi sebenarnya itu yang ngechat. Yang ngechat pacarnya si korban. Puncaknya pada 12 Februari 2025 lalu, setelah ia membuat janji untuk bertemu Feriana dengan menggunakan telepon genggam milik istrinya. Terus yang memicu Sopian sampai berani bacok si korban itu apa? Awalnya saya curiga sama istri saya, nah akhirnya saya memancing-mancing dengan WA, akhirnya bikin saya emosi. Saya curiga karena diajak berhubungan yang tidak senonoh. Nah, sebelum ketemu kamu nyiapin apa? Sebilah golok. Belum sempat klarifikasi, belum. Langsung diserang. Langsung saya serang. Korban dekat? Korban dekat, langsung saya kejar. Setelah korban saya kejar, jatuh ke got dari situ. Perangai Fakih yang semula pendiam berubah menjadi beringas. Feriana pun tak berdaya di tangannya. Coba kamu masih ingat nggak bagian mana yang kamu bacok? Berapa kali kamu ingat kamu bacok korban itu? Sekitar 5 kali sampai 6. Bagian apa coba? Putih. Bagian tangan sini. Sini. Punggung. Tangan. Ini. Iya ini. Terus. Sama pala. Penyesalan kini sudah tak ada guna. Sopian Fakih telah melakukan pelanggaran hukum berat, menganiaya temannya sendiri hingga tewas. Pasal yang kita persangkakan kepada si pelaku itu pasal 338 dan pasal 340, itu ancaman hukumannya 20 tahun hukuman penjara.
Dengan catatan itu bener-bener lu membuat keluarga gua hancur. Tudingan telah melakukan perselingkuhan dengan tegas dibantah oleh istri pelaku. Ia menegaskan kalau segala perbuatan yang diungkapkan di dalam pesan WhatsApp tidak pernah terjadi. Dan tulisan itu bukan dia yang membuatnya. Cerita perselingkuhan menjadi latar belakang kasus tewasnya Feriana di tangan Sopian Fakih. Kami pun coba menemui istri pelaku yang dituding telah berselingkuh dengan korban. Sinta, nama wanita ini. Ia adalah istri pelaku yang disebut-sebut telah berselingkuh dengan korban. Di sini disebutnya perselingkuhan. Jujur saya tidak terima. Kenapa saya tidak terima? Karena itu bukan kasus perselingkuhan. Terkecuali di saat saya berhubungan dan suami saya melihat dengan kepala saya sendiri, barulah saya menerima. Kepada kami, Sinta membantah kalau dirinya telah berselingkuh dengan korban. Sementara itu soal percakapan mesra yang dikirim dari telepon genggam miliknya ditulis oleh Fakih, suaminya. Dan yang menjawab pun ternyata bukan korban, melainkan kekasihnya, Evi alias Odah alias Mami. Jadi kita ini sama-sama nggak tahu yang catatan ini suami saya dan si cewek korban. Setelah saya baca, saya di situ cuma bisa astagfirullahaladzim, kok seperti ini catatannya. Saya tidak terima. Ya udah ayo ke sana biar clear. Ya ngapain gua susah, gua yang ini dia. Ayo bang, ayo biar jelas aja. Bukannya begitu nggak enak sama keluarga dia. Memang kita bener kita begitu. Ada bukti nggak? Gua jalan aja nggak pernah. Justru gua nyamperin si Lantur masalah pegadaian motor. Nah kalau gua WA sama dia juga pun. Bahkan sebelum tewas, Sinta sempat meminta korban untuk bertemu dengan suaminya dan menjelaskan kalau tidak ada perselingkuhan antara mereka berdua. Di situ si korban ada dan si cewek itu pun ada. Saya bilang, "Bang, apa maksud lu? Lu catatan seperti itu. Lu udah menghancurkan rumah tangga gua. Gua punya anak," saya bilang gitu. "Dengan catatan itu bener-bener lu membuat keluarga gua hancur," saya bilang. Nah, terus si korban jawab, "Maksud lu apa? Gue baru pulang kerja. Ini celana gue pun penuh semen. Lantas yang catatan itu siapa? Lu tanya mami lu." Nah dia bilang gitu. "Emang ada dia?" Saya bilang, "Kan saya nggak tahu." "Ada." Nah si mami itu jawab, "Iya gue. Emang kenapa? Apa maksud lu catatan itu sama suami gue? Lu bener-bener udah menghancurkan keluarga gue. Gue nggak mau. Lu harus mempertanggung jawab." Dalam video ini, Evi mengakui kalau memang dia yang menulis pesan mesra itu dengan menggunakan telepon genggam milik korban. Tapi benar bukan abang itu yang WA? Dia Bukan abang. kerja, emaknya juga bilang. Iya bu, iya bukan abang kan yang WA? Dia yang ngaku. Iya udah gua. Suami saya seperti ini ya karena dia, karena catatan itu semua. Dan rumah tangga saya hancur ya karena dia. Saya bener-bener nggak terima. Saya sih bukan menyalahkan suami saya. Suami saya juga kan begitu juga karena catatan itu, Bu. Karena catatan itu yang membuat dia hilap kegelapan mata. Sementara itu ayah korban mengaku baru mengenal sosok Evi yang katanya kekasih korban. Ya kenal juga nggak begitu lama. Ada kali bangsa 1 bulanan kali ya. Kenal, ya emang udah berapa kali datang ke sini. Emang waktu itu waktu mau kejadian itu emang di sini. Rasim seolah pasrah dengan nasib naas yang menimpa anaknya. Ia pun berharap agar kasus ini bisa dijadikan sebagai pelajaran.
Ya kalau harapan dari keluarga ya dia berbuat harus bertanggung jawab, gitu aja. Siapapun itu yang menjadi ininya, entah dalangnya, entah pelakunya, entah siapa aja lah yang terkait lah gitu.